Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan tentang video ujian praktek matematika. Saya Raffi Budian Mufti, absen 34. Saya Nasya, absen 25. Saya Kaila, absen 18. Saya Aura, absen 6. Saya Cale, absen 8. Saya Desira, absen 11. Selamat menyaksikan. Aduh, materinya banyak banget sih. Ada peluang, ada limit trigonometri, ada elips. Bingung deh kalau harus mahamin satu-satu. Materi sebanyak itu kalau nggak dibagi bakalan kacau sih. Bener. Gimana kalau kita bagi aja satu orang 2 materi? Setuju nggak? Setuju Jadi sih. satu orang itu harus paham materinya masing-masing biar gampang jelasinnya nanti. Iya, nanti pas rekaman video kita bisa jelasin materi kita masing-masing. Oke, jadi siapa bagi materinya gimana? Kalau aku ambil elips sama lingkaran deh. Kalau aku program linear sama limit fungsi trigonometri. Aku komposisi fungsi sama transformasi fungsi aja deh. Aku mau yang matrik sama persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Kalau aku persamaan dan fungsi kuadrat sama vektor. Aku sisanya nggak apa-apa peluang sama limit fungsi aljabar. Nanti kita diskusi terpisah dulu, setelah itu kita gabungin jadi satu video lengkap. Oke. Jangan lupa ya, kita harus paham konsep dasarnya dulu. Misalnya di limit tak hingga, kita harus tahu cara membagi dengan pangkat tertinggi. Sama di turunan, kita harus paham aturan-aturan dasar kayak pangkat sama perkalian-perkalian. Tiap orang juga harus bisa menjawab dari pertanyaan dari kita-kita ya. Berarti kita nggak cuma bagi tugas, kita harus bagi tanggung jawab juga. Bener tuh. Oke. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul elips. Kita baca dulu soalnya, yaitu jika garis B sama dengan mx plus 4, kita memotong elips x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 8 sama dengan 1, maka nilai m-nya adalah di sini pertama-tama kita akan mencari garis dan juga elipsnya terlebih dahulu. Untuk garisnya yaitu y sama dengan mx plus 4. Lalu untuk elipsnya yaitu x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 8 sama dengan 1. Karena garisnya itu adalah y sama dengan mx plus 4, maka kita akan mensubstitusikannya, yaitu dengan cara x kuadrat per 4 ditambah mx plus 4 kuadrat per 8 sama dengan 1. Lalu setelah kita menulis substitusinya, kita akan mengembangkannya menjadi x kuadrat per 4 ditambah m kuadrat x kuadrat plus 8mx ditambah 16 per 8 sama dengan 1. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya dengan cara 2x kuadrat per 8 ditambah m kuadrat x kuadrat plus 8 m x plus 16 per 8 sama dengan 1. Selanjutnya, kita gabungkan dengan cara 2 plus m kuadrat x kuadrat plus 8mx plus 16 per 8 sama dengan 1. Lalu setelah kita menyampaikan hal ini, kita akan mengalikannya dengan 8 dengan cara 2 plus m kuadrat x kuadrat di plus 8mx plus 16 sama dengan 8. Selanjutnya kita mengaturkan pertigaan luas dengan cara 2 plus m kuadrat
X kuadrat plus 8 MX plus 8 sama dengan 0. Setelah melakukan hal ini, kita akan mencari syarat garis tidak memotong elip dengan cara agar tidak memotong, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai nilai yang real. Dengan cara syaratnya yaitu D kurang dari 0. Lalu untuk kita akan menemukan nilai A, B, dan juga C-nya. Untuk nilai A-nya yaitu yang 2 plus M kuadrat. Untuk nilai B-nya yaitu 8M. Untuk nilai C-nya yaitu adalah 8. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja B sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Selanjutnya kita masukkan saja untuk B kuadratnya yaitu 8, berarti 8 M kuadrat dikurangi 4, A-nya yaitu 2 plus M kuadrat dikalikan dengan C-nya yaitu 8. Selanjutnya di sini yaitu kita masukkan 8 kuadrat yaitu 64 M kuadrat dikurangi 32 plus M kuadrat. Selanjutnya kita lanjutkan yaitu 64 M kuadrat min 64 min 32 M kuadrat, maka menjadi 32 M kuadrat dikurangi 64. Setelah itu, agar tidak terjadi perpotongan, maka kita akan menaruh ini, yang akhir ini, ke dalam sini, 32 M kuadrat min 64 dikurang dari 0. Maka dari itu, 32 M kuadrat kurang dari 64. Lalu M kuadrat kurang dari 2. Maka hasilnya yaitu min akar 2 kurang dari M kurang dari akar 2. Maka inilah hasil akhirnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi lingkaran. Diketahui lingkaran di bawah ini titik 0 adalah titik pusat lingkaran dan bisa sudut BAC adalah 30 derajat. Maka sudut BAC akan kita taruh di sini. Dan bisa sudut ABD adalah 50 derajat. Maka sudut ABD kita taruh di sini. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang kita berikan. Di sini besar PDC akan kita anggap sebagai X dan sudut ACD akan kita anggap sebagai Y. Maka sudut BDC berada di sini dan sudut ACD berada di sini. Lalu kita memiliki busur yaitu busur BC. Pada busur BC tersebut kita memiliki sudut BAC yang juga sama dengan sudut BDC. Maka sudut BAC dan sudut BDC memiliki kesetaraan yang sama. Maka sudut BDC memiliki ketentuan 30 derajat. Lalu kita mulai ke sudut AD, busur AD. Pada busur AD tersebut ABD memiliki besar sudut 50 derajat. Maka dia sejajar juga dengan sudut ACD. Maka sudut ACD juga memiliki besar 50 derajat. Maka dalam soal tersebut dapat disimpulkan jika Q lebih besar daripada P. Q yaitu adalah sudut ACD yaitu 50 derajat dan P adalah sudut BDC adalah 30 derajat. Jadi saya akan membahas soal dari SNMPTN tahun 2012 dengan materi ilmu fungsi trigonometri. Diketahui lim X mendekati 0 sama dengan 1
min cos kuadrat 2x per x kuadrat tan dalam kurung x plus pi per 4. Jadi 1 min cos kuadrat 2x bisa ditulis menjadi sin kuadrat 2x dari persamaan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa yang menjadi diketahui sin kuadrat 2x per x kuadrat tan dalam kurung x plus pi per 4. Jadi ini sin kuadrat 2x bisa kita jabarin menjadi sin 2x per x dikali sin 2x per x dikali 1 per x kuadrat tan dalam kurung x plus pi per 4. Selanjutnya kita akan mencari tan. Karena x diketahui menjadi 0, tentunya langsung saja pi sama dengan 180 dibagi 4 menjadi 45. Tan 45 sama dengan 1. Jadi langsung kita teruskan saja sin 2x per x menjadi 2. Ini juga sama kali 2, jadinya sini 1 per 1, hasilnya jadi 4. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas soal tentang problemnya. Diketahui 2x plus 2y kurang dari 12, x lebih besar dari 2, y lebih besar dari 1. Tentukan nilai maksimum dari 3x plus 2y. Jadi diketahui ada 3 identitas, yaitu identitas yang pertama x plus 2y sama dengan 12. Identitas yang kedua ada x sama dengan 2, dan identitas yang ketiga ada y sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari identitas yang pertama dan yang kedua, yaitu x plus 2y sama dengan 12, x sama dengan 2. Langsung kita masukkan saja x-nya menjadi 2 plus 2y sama dengan 12, 2y sama dengan 10, y sama dengan 5. Langsung kita masukkan ke 3x plus 2y. Menjadi 2 dikali 3 menjadi 6, dan 2 dikali 5 menjadi 10, yang hasilnya menjadi 16. Selanjutnya mencari yang 1 dan yang 3. Yaitu x plus 2y sama dengan 12, y sama dengan 1. Kita masukkan saja y-nya, berarti x plus 2 kali 1 sama dengan 12. X sama dengan 12 dikurangi 2, x sama dengan 10. Kita masukkan ke menjadi 3x plus 2y, dimasukkan 3 dikali 10 ditambah 2 dikali 1 menjadi 30, ditambah 2 menjadi 32.
Selanjutnya kita mencari persamaan yang terakhir, yaitu persamaan 2 dan 3. Kalau diketahui X-nya sama dengan 2, ini sama dengan 1, berarti langsung saja ditulis, langsung saja dimasukkan dari identitas ini. Kita cari nilai maksimumnya dari 3x plus 2y, yaitu kita temui jadi 32. Jadi tentukan nilai maksimum dari 3x plus 2y adalah 32. Sekian, terima kasih. Jadi kita masuk ke materi transportasi fungsi. Jika grafik fungsi y sama dengan fx ditranslasikan oleh vektor 4,1, maka fungsi baru adalah reaction sama dengan f extraction lalu ditranslasikan oleh vektor 4,1. Jadi A-nya itu adalah 4, B-nya sama dengan 1. Lalu kita mensubstitusikan nilai A dan B ke dalam translasi, yaitu reaction minus 1 sama dengan F extraction min 4. Lalu disubstitusikan menjadi reaction min plus 1 sama dengan F extraction min 4. Nah, untuk menemukan fungsi baru dalam bentuk Y, kita cukup mengatur ulang persamaan tersebut. Reaction kemudian F extraction min 4 minus 1 menjadi Y sama dengan F X min 4. Sekian, terima kasih. Jadi saya mau menjelaskan materi komposisi fungsi. Soalnya yaitu f bagi x sama dengan 4x plus 5, gx sama dengan 2x plus 5, maka fungsi fx adalah jadi f gx sama dengan 4x plus 5. Lalu kita substitusikan itu f 2x min 1 sama dengan 4x plus 5. Untuk menemukan fx, kita perlu mengganti 2x min 1, yaitu y plus 1 sama dengan 2x. X-nya yaitu y plus 1 per 2. Nah, kita perlu mensubstitusikan y-nya. Jadi Fy plus 1 per 2 tambah 5. Fy sama dengan 2 y plus 1 plus 5. Fy sama dengan 2y plus 2 plus 5.
2Y plus 7. Nah, kalau udah sampai tahap ini, kita perlu mengganti variabel Y ke X-nya. Jadi, Fx sama dengan 2Y plus 7. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal matriks. Soalnya, diketahui matriks A dan diketahui juga determinan A sama dengan 11, maka nilai X adalah, kita tuliskan dulu, diketahui determinan A sama dengan 11. Bentuk determinan itu adalah AB dikurangi BC. Kita tuliskan lagi, diketahui A sama dengan 3 min 2X dikali B yaitu 5 dikurangi BC yaitu min 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu kita jumlah dikalikan selang menjadi 15 min 10X. Karena min bertemu dengan min menjadi plus. Kita tuliskan lagi. Lalu kita jumlahkan 15 dengan 6 menjadi 21 min 10X sama dengan 11. Lalu kita pindah luas menjadi 10X sama dengan 21 min 11. 10X menjadi 10. Jadi diketahui X sama dengan 1. Jadi mari kita masuk ke persamaan logaritma. Kita baca dulu soalnya. Gimana penyelesaian dari persamaan 2 log 2x kuadrat dengan 6x sama dengan 3 adalah kita menggunakan cara dengan berubah bentuk logaritma ke bentuk basis A log B sama dengan C. Artinya B sama dengan A pangkat C. Lalu kita tulis dulu 2 log 2x kuadrat min 6x sama dengan 3. Kita ubah A-nya adalah 2, B-nya adalah 2x kuadrat min 6x sama dengan 3. 3-nya adalah C. Kita ubah ke bentuk ini. Jadi 2x sama min 6x sama dengan 2 pangkat 3. Kita tambahkan sama dengan 8. Lalu kita pindah luas karena di 8 positif, kita pindah luas menjadi negatif. Sama dengan 0. Kita bagi 2 untuk memfaktorkan menjadi 3x min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, jika dikali hasilnya min 4, jika ditambah, hasilnya adalah min 3. Hasilnya yaitu min 4 itu sendiri dan 1. Kita masukkan. Kita ubah karena di sini min menjadi positif, karena di sini positif menjadi negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1, 4. Di sini ada materi vektor. Misalkan A T kuadrat ke 1, T dan B 1,2. Sehingga pada interferensi vektor OA terhadap vektor OB lebih kecil dari 9 per akar 5. Maka nilai T yang mungkin adalah di sini vektor yang dimulai dari PO artinya vektor posisi. Jadi vektor OA sama dengan T kuadrat plus 1 T dan vektor OB yaitu 1 dan 2. Untuk mencari wajah vektor OA dan vektor OB yaitu vektor OA dan vektor OB per garis vektor OB kurang dari 9 per akar 5. Untuk mencari garis vektor OB yaitu akar 1 plus 4
Ini dari 1 kuadrat dan 2 kuadrat. Jadinya angka 5. Lalu substitusikan dari T kuadrat plus 1 plus 2T per angka 5 kurang dari 9 per angka 5. Karena ini sama, jadinya T kuadrat plus 2T plus 1 kurang dari 9. Jadinya T kuadrat plus 2T min 1 kurang 9 yaitu min 1 kurang dari 0. Jadi T-nya yaitu min 4 dan T min 4. Lalu berbaris bilangan. Di sini min 4, di sini 2. Karena ini min plus, jadi yang diaksir yaitu yang min. Jadi T lebih dari min 4 dan T kurang dari 2. Saya akan menjelaskan dengan materi fungsi kuadrat. Di sini ada soal kurva parabola Y sama dengan AX kuadrat min 6X plus A melakukan sumbu X juga Y. Maka batasan nilai A yang memiliki adalah diskriminan yaitu Y lebih dari 0. Arti diskriminannya sendiri yaitu Y kuadrat min 4AC lebih dari 0. Dan di sini ada Y sama dengan AX kuadrat min 6X plus A. AX kuadratnya yaitu A, min 6X-nya yaitu B, dan A-nya yaitu C. Kita substitusi aja pakai ini Y kuadrat min 4AC lebih dari A. B-nya yaitu min 6. B-nya min 6 kuadrat min 4 kali A-nya yaitu A dan C-nya yaitu A lebih dari 6. Min 6 kuadrat yaitu 36 min 4A kuadrat lebih dari 6. Kita sederhanain lebih dari 4 yaitu 9 min A kuadrat lebih dari 6. Kita faktorkan jadinya 3 min 6 dan 3 plus A lebih dari 6. Jadinya A sama dengan 3 dan A sama dengan 3. Lalu lakukan fungsi titik yaitu di sini ada 3, di sini ada 3. Jadi di sini plus ini. Karena yang diinginkan yaitu lebih dari, jadi daerah positif yang dihasil. Nah, sehingga jawaban dari kasus ini bahwa A-nya yaitu A lebih dari sama dengan min 3 dan A kurang dari sama dengan 3. Jadi saya akan membahas soal peluang. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Dalam suatu kantong terdapat 5 bola putih dan 4 bola hitam. Diambil 3 bola secara acak. Peluang terambil 2 bola putih dan 1 bola hitam adalah. Jadi mari kita bahas. Langkah pertama kita tulis rumusnya terlebih dahulu. PA sama dengan NA per NS. Lalu kita masukkan NS. Yaitu C93. 3 diambil dari 3 bola dan 9-nya itu 5 bola putih dan 4 bola hitam. Sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 84. Selanjutnya kita mencari NA-nya.
dikali C41. 5 itu dari 5 gula putih dan 2 dari 2 gula putih dikali 4 gula hitam dan 1 gula hitam sama dengan 10 kali 4 sama dengan 40. Lalu hasilnya adalah 40 per 84. 40 per 84 ini bisa dibagi 4 sama dengan 10 per 21. Sekian terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas limit fungsi aljabar. Lim x mengkali 4 ax plus lim min akar x per x min 4 sama dengan 3/4. Maka nilai dari a min b adalah, karena x mendekati 4, kita masukkan x-nya sama dengan 4. Maka 4a tambah b min akar 4 sama dengan 0. 4a plus b sama dengan 2. Lalu lim x mendekati 4, yang atas sama 2 kita turunkan menjadi a min setengah akar x per 1 sama dengan 3/4. A min 1 per 2 akar 4 sama dengan 3/4. Maka a sama dengan 3/4 tambah 1/4 sama dengan 1. Maka 4a plus b sama dengan 2. 4 plus b sama dengan 2. Dan b-nya sama dengan min 2. Lalu kan kita disuruh mencari nilai dari A min B. Jadi nilai A min B sama dengan 1 kurang min 2 sama dengan 3. Sekian video materi ujian praktek matematika dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.